Oke sahabat, kali ini saya mendapatkan pasien televisi Panasonic dengan kerusakan LED indikatornya berkedip, dan jika dibiarkan dalam kondisi berkedip setengah jam kemudian ada suara berkedip di bagian primernya. Kata yang punya, TV ini bisa menyala normal jika dicolokkan posisi on selama 1 hari. Jika dimatikan maka kembali seperti semula saat TV dinyalakan. Kita hidupkan dulu untuk solarnya, dan ini kita tancapkan. Oke, kita nyalakan. Sepertinya tidak ada tanda apa-apa di sini. Sepertinya ini sudah posisi on. Jika ditunggu beberapa menit kemudian maka akan menyala untuk indikatornya. Oke, kita tunggu dulu sampai indikatornya menyala. Oke, ternyata lampunya memang sudah menyala, tapi tipis dan berkedip-kedip. Dia menyala hijau tapi berkedip. Oke, setelah ditunggu beberapa menit indikatornya mulai berkedip hijau merah hijau merah. Jadi kerusakannya seperti ini. Ini kalau ditunggu beberapa menit kemudian maka ada suara berderet di bagian primernya. Oke, kita cut dulu untuk videonya. Oke, untuk TV-nya sudah saya bongkar. Jadi posisinya seperti ini. Oke, kita tarikan dulu. Kita cabut untuk soket speakernya. Dan untuk dosingnya. Oke, dan jangan lupa untuk membersihkan komponen-komponen yang berdebu biar proses pengecekannya gampang. Oke, jadi seperti ini. Kita balik mesinnya untuk melakukan pengecekan tegangan. Oke, jadi seperti ini. Saya atur kameranya dulu. Dan di sini saya menggunakan Showtek CT102 untuk pengecekan tegangannya. Pertama kita setting ke pol DC ya. Oke, jadi perhatikan untuk testernya. Oke, saya simpan di sini saja biar nampak. Ini prop hitam kita pasang di tunernya, dan prop merah untuk melacak kerusakannya. Oke, kita coba dulu nyalakan TV-nya, apa yang terjadi. Lampu menyala hijau, mungkin bisa dilihat lampunya warna hijau tipis. Jika di on kan dia tidak mau. Oke, ini remote sudah menyala tapi tidak ada respon sama sekali. Oke, TV-nya pertama dinyalakan, lampu indikatornya langsung menyala hijau, tetapi beberapa menit kemudian
LED indikatornya berubah jadi berkedip merah hijau merah hijau. Oke, yang pertama kita cek di elko C852. Oke, kita cek di elko 852, elko 852 di sini untuk tegangan backflashnya. Di sini terukur 33,36 untuk backflashnya, supply ke playbacknya. Oke, jadi kira-kira seperti ini, 36,37 sesuai mengikuti irama LED indikatornya. Dan sekarang LED indikatornya sudah berubah, berkedap-kedip hijau merah. Oke, poin-poin penting yang perlu kita cek. Saya simpan di sini saja biar mudah untuk dilihat. Apakah nampak? Oh, tidak. Nah, di sini saja. Oke, di elko C852 terukur 46, turun 35. Yang seharusnya di sini untuk TV Panasonic dia normalnya 90 volt, normalnya 90 volt yang untuk mensuplai playbacknya. Biasanya kerusakan seperti ini bisa terjadi dari area horizontal, itu bisa terjadi di transistor atau di playback. Mungkin ada yang short sehingga mengakibatkan untuk backflashnya tidak normal atau menurun. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu adalah mengkat jalur untuk backflash. Apakah shortnya dari area primer atau sekunder atau ini untuk playbacknya ataupun transistor horizontalnya. Dari itu yang perlu kita cek pertama. Jadi ini mau saya cut terlebih dahulu untuk jalur backflashnya. Oke, sebentar, maaf kalau kameranya agak bergoyang. Kita cabut dulu, jangan lupa kita cabut untuk saklarnya. Di sini saya menggunakan bolam untuk menjaga keselamatan. Untuk user pemula saya pesan jaga keselamatan kerja, karena konsumen tidak akan pernah bertanggung jawab jika usernya mengalami cedera saat mengerjakan sebuah televisi milik user. Jadi kita mesti harus waspada dan selalu waspada, karena di sini kita bekerja di area komponen listrik. Oke, kita cabut dulu untuk tombol untuk saklarnya. Oke, di sini kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini bisa dilihat LED indikatornya berkedip dan ada suara mensiut-siut di area regulatornya. Oke, kita cabut dulu. Kita cabut. Kita cabut dulu untuk colokan TV-nya. Terus kita buang tegangan yang ada di elko besarnya. Oke, karena takut saat mengerjakan lalu lupa, bisa-bisa kesetrum. Oke, di sini saya mau cut jalur backflashnya. Jadi tadi dari elko C852 atau C860. Misalnya dari C860 untuk backflashnya saya cut di mana ya, dari anaknya. Saya cut di sini saja ya. Jadi di sini saya cut di sini. Oke. Oke, pastikan lagi apakah yang di cut itu masih tersambung atau tidak. Oke, kita cek dulu. Yang ini di sini dan ini di pin playbacknya. Jika tidak berbunyi maka sudah dipastikan kalau jalur ini sudah terputus. Oke, kita cari penyebab playback. Maksud saya penyebab backflashnya menurun, error ataupun berdenyut.
kita pasang kembali untuk prop hitamnya di tuner dan prop merahnya untuk menjelajah kerusakannya. Kita cek dulu apakah setelah di-cut tadi backlasnya normal atau tidak. Kita colokkan lagi dan ternyata tadi sempat kerap-kerip itu hijau. Tidak apa-apa, kita cek dulu. Oke, yang dimana yang nyamannya, sini saja. Oke, sambil dilihat untuk pertama kita cek di bagian backlasnya tadi di C860. C860 kondisi lampunya hijau, terukur 33,18. Yang seharusnya di sini terukur 90 volt atau 90, di C860. Terus di C870, di C870 terukur center error, terukur 6,43. Seharusnya normalnya 14,17, normalnya 14. Di C870 normalnya 14 volt, tapi di sini 6 volt DC. Terus yang berikutnya di C833 terukur 6,57 atau 56. Seharusnya di C833 normalnya 8 volt normalnya, dan di sini bolak denyut. Oke, yang berikutnya di C1163 di sini itu terukur 4,9 volt, hampir 5 volt. Ini untuk tegangan 5 voltnya. Terus di C828 di sini C828 terukur 7,9. Di C828 seharusnya normalnya di sini 14,86, atau saat standby dia terukur 8,29. Berarti ini termasuk standby 8,2. Yang seharusnya di sini terukur 14,86. Oke, berarti di area ini drop. Terus kita ukur lagi di, sebentar saya turunkan kameranya biar lebih jelas. Oke, di sini kita poin-poin penting dan sudah terdengar untuk suaranya berdenyut. Di IC 850 di sini 850 untuk pin satunya terukur 9,35. Seharusnya di sini normalnya 14,17. Di pin satunya normalnya 14,17 dan saat standby 9,28 volt. Dan untuk di pin 3 nya, di pin 3 terukur 4,999, hampir 5 volt. Oke, jadi di sini sepertinya yang normal untuk tegangan 5 voltnya, tapi CP-nya masih warna hijau. Untuk LED indikatornya masih warna hijau. Seharusnya kalau standby lampunya warna merah, LED indikatornya warna merah. Berarti ini sudah hampir posisi on. Tetapi untuk tegangan backlasnya yang di C860 terukur 77,5. Oke, 77,5. Jadi kesimpulannya, karena ini ada bagian primer sekunder
dan ini bagian primer. Jadi bagian primer yang mensuplai ke bagian sekunder. Jadi di sini karena beban yang di horizontal sudah kita cut, tapi backlasnya masih menurun, jadi perlu kita curigai di feedbacknya. Pertama kita ukur di autocouplernya, autocoupler bagian depan ya, yang sebelah ini terukur 13,5. Seharusnya waktu on dia terukur 2,7 volt, dan waktu standby dia terukur 8,40. Terus yang di kaki sebelahnya lagi di sini terukur 9,11. Seharusnya waktu on terukur 8,4. Nah, waktu standby terukur 8,28. Oke. Jadi kemungkinan ini rusaknya di bagian regulatornya. Oke. Dan ini terdengar sudah ada suara berderik. Tetapi berderik bukan karena ada bebannya di sana, tetapi mungkin berderik karena bebannya sendiri. Oke, kalau begitu kita cek di bagian primernya. Sebentar, kita cek di Elco C826. Oke, kita cek di Elco 826. Di sini terukur 28, sekian, 27 di C826. Terus di C825 terukur 15,37. C825 seharusnya di sini 16 volt, dan di C826 di sini terukur 26, normalnya 18,6, dan pada saat standby 17,7. Dan di sini saat standby terukur 2,80 di C825. Saat standby-nya 2,80. C825. Oke, jadi kita curigai di elko ini atau elko ini ya, yang dua. Oke, kita cabut dulu untuk stekernya. Sebentar, saya geser dulu untuk kameranya. Jangan lupa untuk buang tegangan di elko besarnya, takutnya masih menyimpan strom dan sangat berbahaya. Oke, kita buka dulu untuk elko-nya. Oke, sangat susah untuk ambilnya, kecil. Oke, ini elko-nya. Di sini elko 22 UF 25 volt, 25 volt, 22 UF 25. Oke, kita cari penggantinya dulu. Kita cari gantinya. Mari kita ganti 22 UF 50 volt. Oke, tidak masalah, voltasenya besar. Ya, kita potong dulu. Bentar.
kita pasang dulu untuk elko C825. Oke, kita pasang dulu C825. Ini C825 di sini. Oke, udah terpasang. Sebentar, saya maaf kalau videonya bergetar karena di sini saya melakukan rekam videonya sendiri. Oke, kita solder dulu. Setelah itu kita potong untuk kakinya, karena kalau elko yang masih baru dia biasanya kakinya masih panjang. Terus kita angkat juga elko C826 karena C825 dengan C826 ini masih satu jalur. Jadi karena di sini membahas tentang TV Panasonic yang LED indikatornya berkedip. Tadi TV ini sepertinya mati total karena waktu pas dicolokkan ke listrik untuk LED indikatornya sama sekali tidak menyala. Tetapi beberapa menit kemudian barulah lampu LED indikatornya menyala. Setelah saya melakukan penggantian STR di sini, LED indikatornya menyala tapi berkedip. Untuk STR-nya sudah saya ganti, tapi saya tayangkan di video berikutnya. Ini STR-nya F6654. Ini sudah saya ganti di sini posisinya. Oke, kembali lagi ke topik yang LED berkedip tadi. Di sini di C826 menggunakan elko 100 volt 10 UF. 100 volt 10 UF, sedangkan tenaga voltase normalnya waktu on itu terukur 18,6 dan waktu standby 17,7. Tapi di sini dipasang elko 100 volt 10 UF. Jadi di sini saya menggunakan penggantinya 100 UF 50 volt. Saya rasa ini juga sudah cukup aman karena voltase yang masuk ke sini tidak melebihi dari voltase ini 50 volt. Jadi kita ganti menggunakan ini. Oke, kita pasang dulu. Kita potong dulu untuk kakinya biar mudah untuk pemasangannya. Sebentar, saya tarik dulu. Oke. Untuk pemasangan elko-nya jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik bisa mengakibatkan letupan kecil. Sangat-sangat berhati-hati, karena dengan berhati-hati maka kita selamat. Oke, sudah disolder dan jangan lupa dipotong untuk kaki elko yang sudah diganti. Dan saatnya kita coba, tapi waktu dicoba start pertama yang dekat jangan disambung dulu karena takutnya pas tegangannya anjlok over, itu bisa berbahaya ke transistor horizontalnya dan playback, dan bisa juga sampai ke AC vertikalnya. Oke, untuk maka dari itu jangan disambung dulu. Kita ukur lagi untuk tegangannya apakah sudah normal atau belum. Ya, untuk probe merah, probe hitamnya kita pasang di tuner, dan probe merah untuk kita cek tegangannya. Kita colokkan lagi. Di C860 di sini seharusnya 90 volt dan sini sudah terukur 90 volt.
Oke, bisa dilihat 90 volt. Terus di C870 sini terukur 13. 870 terukur 13,60. Saat standby dia terukur 9,35. Dan di C833 terukur 18. Oke, terukur 18. Terus di C1163 terukur 5 volt. Yang tadinya 4,9. Dan di kaki AC850 pin 1 terukur 13,62. Dan di pin 3 nya terukur 5 volt. Oke, sepertinya tipinya sudah normal. Jika sudah dipastikan normal, itu bisa kita pasang atau kita sambung kembali. Dan ini airco yang kita ganti tadi di C826 itu terukur 15,12. terus di airco C826 itu terukur min 1, yang tadinya 20 lebih sekarang jadi 0, berarti tipinya sudah normal. Oke, kita cabut dulu, kita sambung untuk yang di cut tadi. Tapi jangan lupa saya ingatkan kembali untuk membuang tegangan yang ada di airco besar ini karena sangat-sangat berbahaya. Oke, kita sambung kembali yang di cut tadi. Kita sambung kembali. Oke, kita dekatkan dulu. Jadi ini jalur backflash yang menuju ke pin playbacknya, karena biasanya jalur ini juga bisa menyebabkan backflashnya konslet atau naik turun. Oke, kita tes lagi menggunakan tester ini, apakah dia sudah nyambung atau belum. Oke, ternyata sudah bisa, dan kita hidupkan untuk TV-nya, apakah sudah menyala atau belum. Oke, sepertinya lampunya sudah menyala dan tidak berkedip lagi. Dan coba kita matikan dengan remote. Sepertinya bisa. Coba kita hidupkan kembali. Sepertinya sudah normal. Coba kita lihat untuk layar depannya, apakah sudah normal atau sudah menyala. Oke, kita lihat dulu. Oke, ternyata TV-nya sudah menyala. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah berkunjung. Jangan lupa dukung terus channel ini biar channel ini terus berkarya, tentunya di dunia elektronik. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.